Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kakean cangkem di awal, film ini membuktikan bahwa wanita itu adalah makhluk yang rapuh. Tapi, tidak semua wanita itu lemah. Judul filmnya No Mercy. Seperti biasa, mari kita resapi dan mari kita renungkan alunan musik berikut ini. Lembaga permasyarakatan menjadi scene pembuka di film ini. Di sini terlihat wanita kebanggaan kita semua yang bernama Park Ine. Karena nama orang Korea ini ribet banget, kita sebut saja Mbak Ine atau ini aja lah. Sebelumnya ini bekerja sebagai seorang pengawal pribadi. Perlu diketahui, ini dipenjara karena telah melakukan pembacokan kepada seseorang yang telah memperkaos adiknya. Atas pembelaan terhadap keluarganya, ini mendapat sebuah hadiah berupa penginapan selama 1,5 tahun dengan biaya sewa termurah. Cuma minus di pencahayaannya aja. Iya ya, masuk akal. Penjara, ya gratis, tapi kok peteng. Kemudian ini dikejutkan dengan datangnya adiknya yang bernama Park Eun Hye, atau kita sebut saja Uye. Setelah sekian purnama tidak berjumpa, di rumah ini memberikan sebuah jepit rambut yang ia dapatkan dari mainan serba 2000 yang dijual di toko Yupah. Uye sangat gembira atas hadiah tersebut. Sekarang coba kalian bayangin perasaan ini saat di penjara. Dia harus meninggalkan Uye yang mohon maaf, dia memiliki keterbelakangan mental dan orang tua mereka juga udah bahagia di rahmatullah. Keesokan harinya, sebelum berangkat sekolah, Uye membalas ini dengan sekotak hadiah berisikan gaun dan high heels berwarna merah, lengkap beserta sepucuk surat yang mengungkapkan bahwa Uye sangat menyayangi ini. Persaudaraan yang sangat harmonis. Scene berpindah ke sekolah. Di sini terlihat Uye dibully oleh dua temannya dan dibawa ke sebuah tempat karaoke. Di sini Uye dipaksa oleh mereka untuk melayani para pria buaya darat yang akan dijadikan target pemerasan karena mau ngencan total dengan gadis di bawah umur. Waduh. Setelah beberapa kali berhasil, Dewi Fortuna tidak selalu berpihak pada bocil-bocil itu, dikarenakan pelanggan yang satu ini merupakan seorang gangster yang bernama Bagot. Saat teman-teman Uye berniat menyelamatkan Uye dan ingin memeras uangnya Bagot, mereka malah digoboi. Kemudian Uye diculik untuk dijual kepada temannya yang menjalankan sebuah bisnis ilegal. Kalian pasti pada paham lah bisnis ini. Di tempat lain, dikarenakan Uye tak kunjung pulang, ini yang khawatir pun mencarinya ke seluruh penjuru daerah situ. Karena sudah jenuh, ini pun pulang sembari berharap Uye sudah berada di rumah. Tak terasa pagi telah tiba dan Uye tak kunjung pulang. Ini memutuskan untuk mencari adiknya dengan mengenakan gaun pemberian Uye. Kemudian segera bergegas menuju sekolahnya. Gurunya di sana sangat tidak memperdulikan Uye. Namun ini mendapat sebuah kabar dari teman sekelasnya Uye bahwa di hari itu Uye dibully oleh teman-temannya dan dijadikan alat untuk memuaskan nafsu para pria dewasa. Duh, jan kau wendeng tenan konco-konco iki. Mengetahui hal itu, ini langsung bertindak untuk mencari teman Uye yang membulinya. Kemudian dikuwobruki kabeh sembari menanyakan keberadaan Uye. Dikarenakan kalah sakti, mereka pun memberitahu Ine bahwa Uye telah diculik oleh gangster yang bernama Bagot. Bagot juga meninggalkan sebuah kartu nama perusahaan yang kemudian menjadi sebuah petunjuk bagi Ine untuk menyelidiki keberadaan adiknya. Tentu saja, Ine mencoba menghubungi polisi. Akan tetapi, pihak kepolisian enggan memproses peristiwa tersebut karena masih termasuk kehilangan dalam tahap awal. Pencerahan tanggung jawab belas pulili. Lah iya, tekenang satelit. 그게 누군지 어떤 놈인지 좀 알아봐 달라고요. Ini melakukan segala upaya untuk menemukan adiknya, dimulai dari menuju tempat perusahaan yang jadi satu-satunya petunjuk atas keberadaan Uye dengan menggunakan jalan kekerasan agar lebih cepat menemukan titik terang keberadaan adiknya.
Setelah mengetahui lokasi Bagot, ini menunggunya di tempat parkir dengan mengendarai mobil yang ia colong tadi. Setelah Bagot keluar, dibuntutilah oleh ini dan dihajar di perapatan ngeblek. Tanpa ampun temenan pokoknya wong iki. Intinya nih film kayak terhubung banget gitu. Satu orang dibantai, terus menuju satu orang lagi, gitu terus sampai akhirnya ke tempat adiknya nanti. Alurnya kayak misi di sebuah game jir. Singkat cerita, setelah menemukan petunjuk lagi, ini bergegas ke tempat perusahaan ilegal. Tapi sayangnya, Uye telah dijual ke orang lain. Seperti yang kita ketahui, ini kembali melakukan jalan kekerasan di tempat ini hingga menemukan titik terang baru. Suwangar pokoknya wong iki. Titik terang selanjutnya menunjukkan bahwa Uye menelpon ke pemilik minimarket kenalan Uye. Karena pada saat Uye menelpon ke rumahnya, kakaknya sedang berada dalam penyelidikan untuk mencari keberadaan Uye. Dan yang menjemput Uye adalah seseorang dengan penampilan rapi seperti bapak-bapak pos ronda. Singkat cerita, ini menuju ke minimarket tersebut dan bertemu dengan kakek-kakek dan istrinya. Setelah ia terdesak, akhirnya kakek-kakek itu mengaku bahwa ia sering memperkaos Uye waktu Uye belanja di sana. Dan di saat itu, ini masih berada di dalam penjara. Mendengar hal itu, istri kakek tersebut marah-marah dan pergi meninggalkannya. Ini ngamuk-ngamuk dan menjadi sangat brutal. Menjadi wong iki yo tuwek goblok. 그럼 나도 미안해. Setelah puas menyiksanya, ini kembali menuju titik terang selanjutnya. Dari cerita kakek-kakek tadi, dia memiliki dua teman dan mereka berdua juga orang yang pernah memperkaos Uye. Ini pun mendatangi mereka satu persatu dan Tio wamuk kabeh. Ini mendapatkan sebuah titik terang terakhir di sebuah bengkel. Ini diberitahu bahwa yang membawa Uye adalah seorang pesuruh dari politikus yang bernama Park Yong Chun. Dan usut punya usut, ternyata si Pak Yong Chun ini adalah orang yang pernah dibacok titik oleh Ine di masa lalu karena dia telah memperkaos Uye. Oke, paham? Intinya nih si kampret kayak memiliki dendam pada ini karena ini telah membacoknya. Padahal dia dewe sing golek perkara. Rencana ra utek wong iki. Setelah mendengar nama Park Yong Chun, ini kembali teringat tentang masa lalunya yang mengharuskan ini mendekam di penjara selama 1,5 tahun. Setelah itu, ini menelpon pria yang membawa Uye. Karena saya nggak tahu nama orang ini, kita panggil saja si pesuruh. Sebenarnya si pesuruh ini adalah orang yang baik hati, namun bekerja di tempat yang salah, sehingga mau tidak mau dia harus melaksanakan perintah dari si Pak Yong Chun ini. Karena ia adalah pesuruh yang baik hati, si pesuruh pun memberitahu lokasi Pak Yong Chun saat ini pada ini, agar ini bisa segera menemukan akar dari permasalahan yang menimpa keluarganya. Ini segera mendatangi tempat tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Ia menghajar para anak buah Pak Yong Chun, dan si kampret ini melarikan diri dengan mengendarai mobilnya. Yeps, seperti yang kita lihat, kodak-kodakan monster yang hampir sesinematik Fast and Furious sedang terjadi. Ini menyenggol mobil Pak Yong Chun sehingga membuat mobilnya berubah arah. Ini yang bukan wanita biasa masih bisa mengejar Pak Yong Chun dan menembakkan sepucuk pistol yang dengan tepat mengenai bahu Pak Yong Chun. Sebelum pada akhirnya mobil ini terjerembab. Duh, sanore. Si kampret yang berhasil melarikan diri dari kejaran Ine merasa dihianati oleh si pesuruh dan meminta anak buahnya untuk menangkap si pesuruh. Sini kembali ke Ine, si pesuruh yang baik hati memutuskan untuk memberitahu di mana lokasi Park Yong Chun melarikan diri. Dan di sana juga ada adiknya yang akan dijagai obat herbal mujarab yang mampu mengusir roh dari jasadnya. Duh, jangan ranti peri kemanusiaan wong iki. Scene kembali berpindah ke sebuah tempat persembunyian Park Yong Chun. Di sini terlihat si pesuruh yang telah ditualeni dan dipulangkan ke rahmatullah
oleh si Park Hyun Jun atas pengkhianatan yang ia lakukan. Di tempat lain, Ine sedang bersiap-siap untuk mengobrak-abrik tempat persembunyian Pak Yongjun dengan menggunakan sebuah korek api yang dililitkan dengan kain kepada kepalan tangannya dan satu buah pistol yang entah pelurunya sisa berapa. Di sisi yang bersamaan, para anak buah Pak Yongjun tengah menyembunyikan mayat si pesuru dengan cara menguburnya bersama dengan semen yang akan dijadikan sebuah pondasi tempat tersebut. Jir, malah didadekno tumbal proyek. Tidak lama berselang, Ine datang ke tempat tersebut lalu menabrak dua anak buah Pak Yongjun. Dan terjadilah adegan penuh adrenalin yang dimana seorang wanita lemah yang hanya seorang diri melawan semua anak buah Pak Yongjun yang memiliki perbekalan seperangkat tongkat baseball dan sebatang kayu proyek, bahkan ada yang membawa pisau. Di pergelutan tersebut, Ine sempat merasa kewalahan, namun karena ini memiliki kekuatan orang dalam, yakni Pak Sutradara, ini berhasil menghabisi mereka semua, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan dan di situ terdapat Uye yang sedang lemas lunglai dan tidak bertenaga. Ini pun bergegas masuk ke dalam, namun Cupu anggi. Ih, kuting aku. Pergelutan yang cukup membosankan terjadi di sini. Park Hyun Jun sempat menusuk perut Ine, akan tetapi tidak mengenai pembuluh darah arteri atau vena, sehingga tidak membuat darah keluar terlalu banyak. Fungsi jantung pun masih normal dan oksigen yang mengarah ke otak masih tercukupi. Mekanisme tubuh manusia itu luar biasa. Jika tidak mengenai organ vital, tertusuk pisau pun tidak akan merenggut nyawa. Dengan bantuan orang dalam, ini kembali bisa memenangkan pertarungan tersebut dan tidak henti-hentinya menguantami Park Hyun Jun. Sampai pada akhirnya, Uye memanggil Ine. Kemudian mereka pun berpelukan, lalu segera pergi dari sana, dan film pun berakhir dengan cukup mengharukan. No Mercy. Satu lagi film thriller yang sangat luar biasa karena mampu membuat kita para penonton ikut merasakan sakit hati yang gak tanggung-tanggung. Film ini seperti menampakkan beberapa sisi wanita yang lemah, sehingga terbilang mudah untuk dieksploitasi. Di samping itu, film ini juga berusaha menyuguhkan kekuatan yang dimiliki seorang wanita. Oke, untuk pesan yang bisa kita ambil adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32, 17.32. Biasa dijadiin status remaja Islam di masa kini. Dan ada lagi beberapa surah dalam Al-Quran mengenai larangan dalam berzina, yakni pada surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 69 dan surat An-Nur ayat 2. Agar durasi tidak terlalu panjang, surah dan artinya bisa kalian lihat di Al-Quran milik kalian masing-masing, agar gak sia-sia emak kalian membelinya. Oke, kami pamit undur diri. Semoga harimu Senin terus.